Deddy Corbuzier rupanya mempermasalahkan para siswa yang protes terkait program makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah. Walaupun sempat dikritik habis-habisan oleh netizen yang budiman, Deddy Corbuzier tetap vokal menegur anak-anak yang mengkritik makan bergizi gratis. Terbaru, Deddy Corbuzier menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan siswa-siswa SMP protes karena tidak mendapat makan bergizi gratis. Namun, hal yang membuat Deddy Corbuzier naik pitam adalah cara siswa-siswa itu menyampaikan keluhannya. Alih-alih menggunakan kata-kata yang pantas, pelajar tersebut justru menghina Prabowo. Tampaknya video tersebut direkam saat kondisi istirahat. Terlihat dari beberapa kursi yang kosong dan murid yang masih bergerombol. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun, lalu diposting ulang oleh Deddy Corbuzier di Instagram Stories-nya. Deddy Corbuzier tidak tahan untuk meluapkan kekesalannya. Ia pun membuat caption yang seolah ingin memberitahu bahwa sudah sepantasnya anak-anak tersebut dimarahi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Deddy Corbuzier tuh bilang dia diserang buzzer gara-gara video makan siang gratisnya. Gua nanya serius, emang ada ya buzzer yang tidak pro pemerintah? Kata Deddy Corbuzier juga kayak gini, nggak apa-apa gua diserang buzzer, tapi nyerangnya jangan sambil nyari makan. Kalau emang ada buzzer yang tidak pro pemerintah, gua mau daftar, serius. Gua mau daftar lagi BU ini gua. Kasih info dong. Info loker buzzer tidak pro pemerintah dong bos. Udah ngehujat pemerintah, dibayar lagi. Paling demen gua. Coba kasih tahu gua. Makanya jangan tutup pintu terus, terjun ke masyarakat, ketahui istilah buzzer itu untuk siapa. Harusnya Anda bilang, gua diserang anak abah, nah, gua diserang kaum sakit hati, kaum lobet. Itu harusnya Anda bilang. Ini kan lucu, gue diserang buzzer. Yaitu masalah Anda dan kaum Anda. Masa konflik internal kita harus tahu sih? Makanya nggak usah ribut-ribut. Itu anggaran udah gede, kerja baik-baik, kompak ya. Masih banyak kerjaan, kerja. Tuh, slogan buzzer. Gue yang bilang, kenapa lo nggak suka lo? Kenapa gak penting? Karena ada yang lebih penting. Fasilitas sosial penunjang pendidikan, kualitas guru dan tenaga pendidik, akses pendidikan, transportasi yang terintegrasi dari rumah ke halte bus ke sekolah. Yang paling dasar adalah kurikulum. Kan laki lu yang bilang sekolah gak penting, sekolah bikin lu goblok. Kenapa? Karena sistemnya yang gak penting, sistemnya goblok. Itu laki lu yang bilang. Satu lagi, MBG gak ujuk-ujuk bikin anak jadi pinter, malas baca riset. Lu lihat aja contoh real anak presiden, IPK-nya gak bagus-bagus amat. Secara anak presiden pasti visinya baik dong, visinya bagus dong. Mau bilang apa? Faktor keturunan. Saya akan menanggapi salah satu videonya Deddy Corbuzier. Ya ini kembali ya, sepandai apapun orang, sepintar apapun orang, bila sudah membela satu kelompok yang keliru, yang salah, dia akan goblok, dia akan tolol. Fanatisme itu hanya akan membuat kita menjadi tolol dan bodoh. Logika pikir kita tidak akan berjalan. Ya, seperti Deddy Corbuzier ini, dia membandingkan nasi box untuk kru, orang-orang yang syuting, dengan makan gratis untuk para siswa yang nominal harganya cuma 10.000. Dad, gue kasih tahu malu ya, gue juga pernah makan nasi box. Nasi box untuk rapat, nasi box untuk di acara-acara tertentu, dengan nasi gratis 10.000 itu jauh beda rasanya bro. Menunya pun juga pasti rasanya beda bro. Lu jangan tolol gitu loh, lu jangan bego, lu jangan sok kaya gitu loh ya. Jadi kepintaran lu itu jadi goblok, jadi dungu. Karena apa? Ya itu tadi, lu membela satu kelompok, satu kaum yang memang itu saya bilang itu keliru. Janjinya aja udah 30.000. Dulu Prabowo bilang itu sudah dihitung, anggarannya ada. Sekarang 10.000 aja udah pinjem kemana-mana gitu loh ya. Menurut gua lu komen, lu boleh gitu loh. Lu membela kelompok lu boleh gitu. Cuman gunakan logika.
Ya, anak lu mau disembelih pun juga itu urusannya lu gitu lu kan. Mau digamparin sampai bonyok pun juga hanya nggak mau makan nasi bok, itu urusan lu. Ya. Coba lu makan deh, anakku tuh suruh makan nasi gratis yang sekarang yang cuma budgetnya 10.000, itu pun juga kalau 10.000 suruh makan itu. Iris kuping gue kalau tuh nasi habis. Jadi jangan tolol, lu tuh udah di mata gue udah smart, udah brilian, tapi dengan kasus ini ternyata lu dungu. I'm so sorry Bro Deddy Corbuzier, saya boleh ya kasih sudut pandang lain. Saya ngerti maksud Anda tuh bagus, pengen ngajarin anak-anak bersyukur atas makanan yang mereka punya. Tapi gini bro, ini bocah secara mendadak, kan gak ada latihan wawancara, yaitu direkam untuk ditanya pendapatnya soal makan siang. Setahu saya yang namanya anak-anak tuh polos, ngomongnya apa adanya. Nah anak ini disuruh jawab jujur apa jawab pencitraan coba? Kenapa kita harus tersinggung? Ini program bagus kalau menurut saya, karena banyak anak-anak tuh yang nggak punya uang jajan, nggak punya bekal juga, sangat terbantu. Cuma kita juga kan harus rendah hati, harus humble bahwa namanya program baru, nggak langsung tiba-tiba perfect gitu. Pasti ada feedback untuk perbaikan, kita jangan tersinggung dulu. Selama feedbacknya itu disampaikan dengan cara sopan, masuk akal, kan nggak apa-apa toh. Nah kemarin kan ada siswa yang merasa kok sayurnya berasa asem. Berasa asem bukan karena ini lagi ngomong sayur asem atau sayur sejenis itu yang memang rasanya harus asem. Bisa jadi sayurnya sudah mulai agak basi. Lah kok bisa? Ya bisa aja. Namanya juga masak dalam jumlah besar, mungkin panas-panas makanan itu harus ditutup dan dibukanya pas makan siang, ngarep apa? Saya sering kok abis masak bekal, ketibaan bekalnya basi karena ngelekep. Ya gimana? Tapi kan feedback seperti itu tidak bermaksud menyerang atau menjatuhkan gitu. Nah ada banyak faktor yang membuat anak ini bilang ayamnya nggak enak. Apa bisa memang karena ayamnya digigit terlalu keras kah? Bumbunya kurang sedap kah? Lah jangan protes dulu. Jangan bilang namanya juga 10.000. Nggak gitu juga bro. Saya makan di warteg budget 12.000 dapet kok makanan kenyang, enak, bergizi kalau menurut saya. Kita nggak ngomong soal makanan sehat ya. Sehat itu mirip kayak bergizi tapi beda konsep ya. Jadi kalau saya berpikir gini, kita pengen membantu orang, memberi orang, kan mempertimbangkan kemanusiaannya juga. Kita pengen bantuan kita tuh tepat sasaran, memang sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan kita kan pengen seseorang happy dengan bantuan kita. Contoh gini, saya kasih contoh. Saya misalnya ngasih hadiah teman saya durian montong. Enak dong. Mahal, harga bisa 600.000. Tapi teman saya ternyata tidak suka durian. Apakah saya akan bilang sama dia, kamu nggak tahu diri ya, nggak menghargai, kok nggak mau nyoba duriannya? Saya udah mahal-mahal loh kasih durian ini ke kamu. Kan nggak bisa begitu. Kita nggak tahu apakah anak ini penggemar ikan, apa penggemar ayam, tidak tahu. Selera bisa beda-beda lah. Aska Corbuzier aja disuruh nyobain tahu gejrot, dia bilang nggak enak, nggak suka. Apakah saya penggemar tahu gejrot harus tersinggung sama Aska? Aska tahu tuh bergizi loh Aska, kan nggak gitu konsepnya. Dan juga saya agak shock kalau tahu bahwa hanya untuk urusan anak nggak mau makan, cara bro menyelesaikan adalah dengan kekerasan, ditampol. Apakah itu memang bijak, efektif gitu? Masalah anak picky eater ya, ada banyak faktor. Bisa jadi karena salah disiplin, iya. Karena misalnya terlalu dimanja, dibiasakan. Tapi bisa juga faktor karena dari dalam kandungan, mungkin ibunya, kan namanya orang kehamilan bisa macam-macam ya. Ada yang ngidamnya cuman makanan tertentu saja. Nah itu sebetulnya bisa terekam kepada babynya. Pola asuhnya itu yang membentuk anak itu memang. Jadi kalau saya sih ngerasa untuk urusan gitu, saya nggak akan nampol anak saya. Saya akan kasih pengertian gitu. Kenapa penting untuk makan sayur?
kenapa penting untuk makan ini. Jadi nggak harus sampai kayak gitu sih gitu. Menurut teman-teman gimana?